Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Mr. High Trader. Teman-teman banyak yang tanya ya, gimana ya trading dengan modal yang gak besar ya, dengan modal yang kecil ya, dengan modal yang kecil, dan bagaimana cara ngakalinnya. Oke, saya akan sharing ya teman-teman ya. Pertama, ketika kita masuk ke dalam market, kita harus sadar dulu kita biasa trading di time frame berapa. Nah, jadi kalau saya ini kan biasa kan di time frame H1 dan time frame H4. Tentunya kalau pakai modal yang sangat minim juga itu sangat berbahaya sekali dengan marginnya ya teman-teman ya. Tapi nggak begitu juga teman-teman. Di sini saya coba pakai salah satu broker ya. Jadi broker yang lama nggak saya gunain dulu yang pakai rupiah itu. Jadi saya pakai yang broker menyediakannya hanya US dollar gitu. Jadi saya di sini memang sekarang ini kan tanggal 5 ya, tanggal 5 Maret ya 2025, berarti nah ini teman-teman. Saya deposito pada tanggal 3 ya, teman-teman bisa dilihat tanggal 3 Maret ya di sini ya. Nah, ini saldo depositonya. Ini sekitar waktu itu ya 1 juta rupiah atau 60 dolar ya teman-teman ya, 60 dolar. Dan ini trading saya memang sengaja nggak pakai SL dan TP ya, tapi saya jelasin ya, tidak menggunakan SL dan TP bukan berarti tradingnya nggak jelas. Jadi yang pertama, saya trading di time frame H1 dan H4. Kemudian saya hanya memiliki modal yang seperti itulah yang minim ya, dan saya trading di gold teman-teman, yang kita tahu bahwa probabilitasnya itu sangat kencang dan tarikannya juga itu lebih besar daripada time frame yang apapun ya, primadona lah. Jadi saya hanya mengambil 10 sampai 20 pip saja di lot yang segitu-gitu aja, 0,02 atau 0,01. Sebetulnya ketika saya memakai 0,02 itu juga sudah kurang sehat ya teman-teman ya. Lotnya kurang sehat dengan modal yang minim seperti itu ya teman-teman. Jadi maka itu dari saya hanya mengambil 10 sampai dengan 20 pip saja tuh teman-teman. Minimal saya memiliki sebanyak 30% ya. Saya memiliki 30% keuntungan bersih dari modal yang minim tersebut. Kenapa? Itu nanti kita akan gunakan kembali untuk memperkuat margin. Jadi jangan di withdraw dulu tuh. Nah, itu seperti itu. Jangan di withdraw dulu ya. Itu untuk memperkuat margin dari modal kita yang minim itu. Itu fungsinya saya scalping di 10 sampai 20 pip, tapi menggunakan gold yang probabilitas dan tarikannya itu besar teman-teman. Itu cara ngakalinnya teman-teman ya. Pada hari ini kita kembali lagi ke market gold ya teman-teman ya. Tetap ya kita lanjut dengan modal yang kita lihat ya, deposito saya. Ya ini trading saya tuh ya cuma 10 sampai 20 pip seperti ini, kena SL besar juga itu 19 dolar. Nggak apa-apa ya. Jadi gini teman-teman, dari keuntungan ini kita gunakan untuk margin ya. Maksudnya adalah kita langsung analisa ya. Kita langsung analisa di sini ketika saya memiliki keuntungan sudah 26,88% lah ini, atau sekitar 27% selama 2 hari trading ini teman-teman ya. Berarti sekarang kan tanggal 5, saya deposit tanggal 3 ya, sudah termasuk SL-nya juga ya teman-teman ya, sudah termasuk SL-nya juga ya. Saya sudah memiliki keuntungan seperti itu ya. Kita kembali lagi ke market teman-teman. Di sini kita lihat market XAUUSD ataupun gold ya teman-teman ya di sini. Nah, market memang sedang membentuk tren kenaikan. Ini kita harus agak hati-hati teman-teman. Nah, ini kita harus agak hati-hati ya di sini. Nah, ketika sebelumnya market itu membentuk sebuah bearish ya, sebuah market yang bearish kencang sekali ya teman-teman. Kemudian ada pembalikan di sini. Ya. Ada pembalikan harga di situ dan trennya kencang teman-teman tuh. Itu kencang sekali. Jadi kita harus apa? Jadi kemungkinan teman-teman, kalau kita mau scalping pendek karena mainnya di H4 ataupun H1 itu kan lama sekali ya kalau nunggu ya. Saya tidak menggunakan buy limit ya teman-teman ya.
tapi saya menandai area-area yang kemungkinan besar akan disamperin market. Nah, jadi bedanya ketika kita menggunakan modal yang lumayan, kita menggunakan area-area yang saya lingkari untuk limit order, tapi sekarang untuk tujuan market, teman-teman. Jadi kita langsung entry instan, teman-teman ya. Di sini saya melihat market sudah akan menuju ke bawah yang kemungkinan akan menuju ke sini, teman-teman. Nah, ini kemungkinan akan menuju ke sana, teman-teman ya. Di sini langsung saya entry terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Nah, ini saya sell. Nah, ini saya sell 0,01 saja, teman-teman. Nah, alasannya itu kenapa Bang Abang langsung entry gitu tanpa ke time frame yang kecil ya. Jadi gini, pertama ini adalah market terakhir yang paling kuat ya, saya tandai dulu. Jadi kalian pakai modal kecil pun aman main di time frame besar, teman-teman, nggak usah takut. Nah, di sini ya, bullish ya, bullish yang ini yang saya lingkari ini. Nah, ini itu adalah bullish terkuat. Dari mana Bang? Kok bisa bullish terkuat? Oke, sebentar saya pindahin ya. Bullish yang terkuat ini kan ini tadinya, nah seperti ini ya. Bullish terkuat sebelumnya tuh ini, teman-teman. Gitu ya. Tadinya ini yang kuat sebelum diambil alih oleh yang ini. Kenapa? Karena ini break body, teman-teman. Sederhana loh. Ya, ini karena break body ya, kita mainin lagi ya di sini. Maka sah ya, sah ini menjadi yang terkuat, teman-teman. Ya, menjadi yang terkuat di sini. Nah, itu seperti itu. Sesederhana itu dulu ya, teman-teman ya. Jadi kita ini entry di berapa ini? 2910, 2909. Nah, ini sudah 10 pip ya. Lihat, kita udah untung $1, teman-teman. Ini udah 10 pip ya. 20 atau 30 pip lah saya ambil ini. Ini untuk memperkuat nantinya kita mempunyai keuntungan bersih dari 27% tadi menjadi 30%, teman-teman, gitu. Jadi setelah itu akan diperkuat margin dulu, teman-teman ya. Marginnya akan kita perkuat dulu sampai menyamai dengan modal kita, teman-teman. Barulah di situ aman. Nah, seperti itu. Tapi kalau style saya, ketika sudah sama dengan modal kita, artinya kita punya 2 kali lipat dana di situ, keuntungan dengan modal ya, teman-teman ya. Itu akan saya pergunakan kembali untuk trading dengan lumayan santai. Itu style trading saya, teman-teman, di situ. Nah, kemudian ya lanjut ya, teman-teman ya. Saya zoom ya. Kenapa saya sell ya? Ini lanjut lagi. Nah, bullish terkuat yang saya tandai tadi itu sudah di break oleh bearish yang merah ini. Dengan body, teman-teman. Bisa lihat ya, garis kuning yang di bawah itu di break body oleh market bearish ya. Nah, seperti itu. Nah, apabila kita turun time frame, teman-teman. Nah, ini turun time frame ke M5. Di M5 di sini saya sudah jelas ya, sudah pasti di sini akan terjadi bearish engulfing, teman-teman. Tuh, berjalan market. Ya. Di sini terjadi, bukan akan ya, sini sudah terjadi ya, ini bearish engulfing, teman-teman, di situ. Nah, kita tinggal menunggu saja market misalkan kita memang incar 20 atau 30 pip, ya sudah, kita tinggal kita tinggal tunggu saja. Nah, itu seperti itu. Tunggu saja ketika 20 atau 30 pip. Nah, kemudian apabila kita ukur dengan Fibo ya, kita ukur dengan Fibo seperti ini, kemudian ini breaknya di sini kita taruh. Nah, market baru saja retest, teman-teman. Maka zona yang akan diincar adalah poin 161.8 ini. Karena ini masih bersih sekali ya, teman-teman, clear. Ya. Kenapa saya bilang akan di sini? Ini pas sekali ya, zonanya di 261.8. Mungkin market akan mengambil seperti ini, retest sedikit kemudian mengambil ke sini. Kita kembali ke aturan baku time frame H1 ataupun H4. Ya, kalau jebol lagi ke bawah, maka endingnya market akan mengambil 423.6 di sini. Ini cocok ya. Kenapa? Di sini area masih sangat fresh. Ini fresh ya. Ini juga fresh, teman-teman ya. Gitu. Oke, teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ya pembahasannya ya, teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi untuk pembahasannya itu ya. Kalau kita pakai modal kecil, kita fokus untuk menggandakan modal kita dulu, teman-teman. Jadi jangan kecil hati kalau teman-teman trading dengan modal yang minim. Kan saya pernah bilang, yang penting teman-teman itu
kuat, maksudnya kuat apa, bisa analisa, modal berapapun akan jadi besar teman-teman kalau teman-teman mahir dalam analisa. Makanya gitu, makanya yang harus ditajemin adalah analisa dulu, barulah trading. Jadi modal berapapun menurut saya untuk trader yang bisa analisa tuh nggak masalah teman-teman gitu. Gitu, hanya menyesuaikan lot aja dengan analisa market yang presisi, yang tajam ya, itu seperti itu. Oke teman-teman, nanti lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, goldnya anjlok ya. Kita masih tetap menggunakan modal yang kecil ya teman-teman ya, yang sama. Ini masih tanggal 5, ini saya deposit tanggal 3 dalam 2 hari ya. Ini sebentar, ini ya, nah ini saya deposit tanggal 3 ya, bisa dilihat tanggalnya. Dalam 2 hari ya, kan ini tanggal 5, saya sudah untung 50% ya. Saya udah untung sebanyak 50% ya. Saya udah untung sebanyak 50%. Dan ada yang unik ya teman-teman, inilah yang saya bilang tajami analisa teknikal kalian, karena kalian tahu hasil newsnya. Malam ini ada news dan ini hasil newsnya. Iya, bisa dilihat teman-teman ya hasil newsnya ya. Dolarnya seperti apa teman-teman? Ya, itu dia teman-teman. Harusnya kalau kata-kata orang-orang yang nggak tahu siapa itu ya, katanya kalau dolarnya bagus, goldnya anjlok. Kalau dolarnya anjlok berarti goldnya terbang. Enggak, nyatanya tuh teman-teman bisa lihat drop kenceng sekali nih, pakai H4 loh. Wah, ini begitu news dolarnya seperti itu malah anjlok tuh. Inilah ya, maksud saya inilah yang saya bilang, pertebal dulu modal, pertebal dulu profit sampai paling tidak ya 50% seperti ini kan jadi aman. Nah ini saya tinggal nunggu momen lagi teman-teman, yang saya bilang tadi ya, biar market menunggu datang ke sini atau ke sini. Yang harusnya ini menjadikan posisi limit order ya, ini saya jadikan sebagai bidikan target ya. Jadi saya entry-nya langsung gitu ya teman-teman ya. Paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itulah cara memperkuat modal ya teman-teman ya. Ingat loh, saya hanya menggunakan satu teknik, yaitu saya memanfaatkan engulfing di H1 teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah ini saya memanfaatkan engulfing di H1. Dari mana engulfingnya? Ini tuh, hanya dari ini teman-teman. Nah ini kan teknikal. Nah gitu, ini jadi poin equal low ataupun inducement low ya, berarti next target di mana ya? Di sini. Seperti itu. Nanti di sini saya akan nunggu konfirmasi lagi untuk mempertebal modal kecil saya ini. Nah, jadi modal kecil bukan alasan teman-teman bakalan tidak bisa trading. Yang penting teknikalnya bagaimana, yang penting skillnya teman-teman tuh bagaimana. Itu begitu teman-teman ya. Ini untung sudah 50% ya teman-teman ya. Jadi saya lebih leluasa napasnya untuk trading tanpa harus menambah deposit. Jadi jangan dengerin kalau ada orang bilang kumpulin dulu, nabung dulu sampai modal kalian besar baru trading. Lo nggak berlaku buat saya teman-teman, karena teknikalnya tajam tuh, seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih telah menonton dan semoga teman-teman bisa memahami dan bermanfaat buat teman-teman. Like, subscribe, and share. Thank you.